Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Redmi 10, Redmi 10, Redmi seri angka yang udah naik kelas. Kenapa naik kelas? Ya karena Redmi 10 ini tuh dijual dengan harga mulai dari 2,1 juta untuk yang varian 4GB RAM. Sementara yang saya punya ini yang 6128 harganya 2,5 juta sob. Ya tapi emang bener, saya nggak bisa bohong karena Redmi 10 ini tuh bener-bener menarik. Ya walaupun harganya berasa naik. Karena untuk kelas harga 2,1 juta, desain bodinya tuh udah ikutan mirip-mirip flagship kece dengan desain yang mirip kaca frosted glass. Dengan permukaan bodi ngedoff, jadinya bercak-bercak sidik jari itu nggak gampang nempel, nggak gampang kelihatan kotor HP-nya. Kalau dipakai soft case bawaan juga tetap masih kelihatan mewahnya. Cakep ya. Sementara kalau dilihat dari depan, Redmi 10 juga tetap kelihatan ganteng. Nggak lagi pakai desain gaya poni, tapi udah gaya punch hole di tengah kayak HP-HP flagship. Iya, walaupun bezelnya masih belum tipis, masih berasa Redmi. Tapi kualitas layarnya udah bukan kelas entry level lagi, berasa kayak kelas middle. Ukurannya 6,5 inch Full HD dengan rasio layar 20:9. Yang kalau dilihat di bawah sinar matahari juga masih cukup nyaman sob untuk penggunaan. Dan layarnya juga udah 90 Hz, jadi untuk scrolling layar tuh berasa lebih halus, lebih lancar. Dan yang bikin menarik di harga 2 juta lebih dikit sob, kalau HP-HP merek lain jarang banget yang ngasih dual speaker. Kalau Redmi 10 ini udah dual speaker. Speaker utamanya di sisi bawah kayak HP yang lainnya. Dan satu speaker lagi jadi satu bareng dengan earphone, tapi lubang speakernya dikasih dua sisi. Lubang yang bareng earphone dan juga lubang di sisi atas bareng eardub blaster. Dan kualitas suara speakernya tuh berasa detail dan berasa bulat, walaupun kita stylenya dalam volume maksimal. Siapin earphone kamu buat dengerin suaranya yang gini sob. Kalau ngomongin performa sih, HP ini udah enak banget untuk penggunaan harian. Karena Redmi 10 ini udah pakai prosesor baru, Helio G88, dan ditambah dengan kapasitas RAM yang berasa cukup. 4GB atau 6GB, tergantung ya, kamu beli yang mana. Informasi aja nih sob, buat kamu yang belum tahu tentang Helio G88 tuh kayak gimana. Karena perbedaannya antara Helio G80, G85, dan G88 itu bedanya tipis sob. Sebenarnya Helio G85 itu adalah Helio G80 yang GPU-nya di overclock dari 950 MHz jadi 1 GHz. Sementara Helio G88 adalah Helio G85 yang di-upgrade untuk bisa baca kamera hingga 64 megapiksel dan bisa pakai layar Full HD 90 Hz. Ya perbedaannya sih itu aja sob. Jadi kalau dibilang overkill ya enggak juga sih. Ya tapi kalau dipakai main game sekelas Mobile Legends ya pasti berasa overkill. Karena udah bisa mode high frame rate, udah bisa di grafis ultra, dan kalau kita main dengan settingan grafis maksimal, rata kanan semua, lancar banget sob. Ya asalkan internetnya juga lagi lancar ya. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga udah asik. Bisa main di settingan grafis mood ultra, balance ultra, hingga di HD high. Dan yang kamu lihat saat ini adalah saya main di settingan grafis HD high. Udah enak banget dan lancar banget. Pokoknya udah bisa banget lah buat mabar. Kalau buat kamu yang nanyain gyroscope-nya juga udah cukup responsif ya sob. Udah cukup enak buat ngebidik musuh. Ya pokoknya udah bisa banget lah kalau buat dipakai ngejar chicken dinner. Nah kalau dipakai buat main game berat banget kayak Genshin Impact, gini sob, ini saya mainin dengan settingan grafis standar ya, nggak diubah-ubah ya karena prosesornya bukan fast flagship. Jadi yang penting mainnya bisa lancar. Pakai settingan grafis apa adanya aja masih berasa kadang drop frame, dan dipakai main game agak lama juga nggak berasa panas loh. Cuma sekedar anget-anget normal aja. Ya kalau dipakai buat main game untuk HP kelas harga 2 jutaan lebih dikit, HP ini nggak bisa dibilang istimewa sih, standar aja menurut saya. Tapi yang pasti udah enak banget dipakai buat main game, sebagian besar game-game yang ada di Play Store. Apalagi ini speakernya udah dual speaker ya, jadinya lebih asik lagi pengalaman main gamenya. Ya untuk penggunaan harian juga udah beneran nyaman. Selain performa dan layarnya udah bagus di kelas harga setara, sensor-sensornya juga udah lengkap walaupun nggak pakai banget. Belum punya sensor NFC soalnya. Jadi HP ini belum bisa dipakai buat baca saldo e-money ataupun buat top up kartu e-tol. Tapi seperti HP Xiaomi lainnya ya, Redmi 10 ini tuh punya eardub blaster di sisi atas HP. Yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote control universal untuk ngendaliin AC, TV, ataupun perangkat elektronik lain yang pakai teknologi infrared untuk remote-nya.
Ini fitur andalan Poco dan Xiaomi nih, di mana merek lain yang harganya mahal sekalipun kebanyakan nggak punya fitur ini. Untuk keamanannya juga Redmi 10 ini masih ngasih sensor sidik jari yang jadi satu sama tombol power. Yang performa baca jarinya itu udah berasa cepat dan akurat kayak gini. Kalau pakai Google Map juga untuk nunjukin jalan enak banget sob, karena GPS-nya tuh bisa cepat dan akurat banget buat ngunci lokasi. Dan baca petanya juga lebih nyaman karena ini udah bisa kompas, jadinya kita tahu kita lagi menghadap ke arah mana. Oh iya sob, Redmi 10 ini juga punya 3 laci kartu, jadinya kamu bisa pakai dual SIM card plus micro SD berbarengan, tanpa harus bingung pilih yang mana. Jadinya kalau misalnya budget kamu terbatas, kamu bisa aja pilih yang 4GB RAM, 64GB storage. Nggak perlu khawatir, karena bisa ditambah pakai micro SD. Dan kalau diperhatiin sob, slot kartunya juga udah dilengkapi seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya HP ini tuh udah splash resistant, kalau kena hujan dikit ya nggak takut rusak. Untuk daya tahan baterainya juga udah enak dipakai untuk penggunaan sehari-hari, karena baterainya udah termasuk awet. Ya walaupun nggak pakai banget. Pokoknya kalau dipakai untuk penggunaan normal sehari-hari, ini tuh udah bisa bertahan lebih dari sehari sob. Waktu saya tes ya, baterainya yang udah 5000 mAh ini, dalam kondisi tersambung sama jaringan WiFi ya, baterainya tuh cuma habis 6% kalau kita pakai buat nonton YouTube Full HD selama sejam. Tapi baterainya berkurang 18% sob, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile dengan grafis maksimal selama 1 jam. Sementara untuk ngecharge-nya juga nggak pakai lama banget, karena udah punya teknologi 18 watt charging yang kalau ngecharge pakai charger bawaan ya, dicas 30 menit ngisinya 18%, ngecharge 1 jam ngisinya 43%, ngecharge 2 jam daya baterainya udah 91%. Ya, tapi nambah 25 menit lagi untuk penuh 100%. Kalau buat kebutuhan selfie foto bisa pakai kamera depan 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.05 yang belum ada LED flash. Tapi kalau mau foto-foto di kondisi gelap bisa pakai fitur screen flash. Untuk foto-foto kamera selfie-nya tuh udah berasa cukup cakep ya, dengan detail yang jelas dan tone warna yang berasa cenderung natural. Ya pokoknya udah termasuk bagus sob untuk HP kelas harga 2 juta lebih dikit. Sementara untuk kamera belakangnya sob, ketika HP-HP lain udah mulai ngasih triple kamera aja di kelas harga segini, Redmi 10 ini masih ngasih 4 kamera sob. Dan ini udah 50 megapiksel kamera utama dengan aperture f1.8. Terus kamera ultra lebar 8 megapiksel, ditambah kamera makro 2 megapiksel dan juga kamera potret 2 megapiksel. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, kalau pakai mode auto, hasilnya punya efektif pixel 12,5 megapiksel aja, dimana kualitas foto-fotonya tuh udah berasa cakep, detail, dan jernih. Ya pokoknya kalau sekelas harga 2 juta, ini cakep banget sob. Tapi kalau sekelas harga 2,5 juta untuk yang 6GB RAM jadi berasa nggak istimewa ya foto-fotonya. Kalau untuk foto-foto mode potret hasilnya asik sob, berasa dramatis, dan kalau dipakein efek-efek tambahan hasilnya tuh jadi unik. Dan yang penting nih, hasilnya tuh rapi untuk efek blurnya. Nah, kalau kamera ultrawide-nya juga hasilnya mantep dengan detail yang baik dan punya dynamic range yang cukup luas. Pokoknya enak lah dilihatnya untuk hasil foto ultrawide-nya. Sementara kalau untuk mode makronya juga udah cukup baik. Dengan catatan ya sob, saat ambil foto di kondisi cukup cahaya dan jarak kamera ke objek foto harus pas supaya hasilnya maksimal. Dan kalau hasil mode malamnya kayak gini sob, bagian gelapnya tuh bisa ditampilin lebih halus dengan noise yang minim. Dan secara keseluruhan hasil fotonya berasa lebih detail. Redmi 10 itu bisa dibilang HP yang kalau saya bilang ya, itu tuh harganya irit, harganya hemat, tapi fitur-fitur yang ditawarin tuh komplit sob. Dan kalau dipakai buat harian, buat main game tuh dia udah enak banget. Cuma sayangnya ya ini, kalau buat rekam video, kamera depannya tuh berguncang kayak gini, belum ada stabilisasinya. Tapi kalau untuk kamera belakangnya sama aja sih sebenarnya. Nih ya, kita rekam video menggunakan kamera belakang sambil jalan dipegang aja. Kayak gini sob kualitasnya. Masih agak berguncang dan juga masih agak bergoyang ya, agak gempa gitu. Kalau buat fokus dan detail ini harusnya udah lumayan bagus ya, kita cobain. Kita lihat untuk perpindahan fokus kayak gimana. Terus untuk perpindahan fokusnya tuh dia udah lumayan cepat ya. Udah cukup bagus perpindahan fokusnya, dan kalau dilihat detailnya juga dapat sob. Asli keren. Cuma sayang aja belum stabil sih. Nah ini rekam video pakai kamera ultrawide ya sob. Hasilnya kayak gini.
Dan salah satu hal yang saya suka dari Redmi 10 ini adalah bagian MIUI-nya. Ya pastinya karena panjang banget dukungan untuk software update-nya. Nggak cuma setahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun bisa masih dapat software update. Dan fitur-fiturnya juga banyak yang berguna sob. Nggak kayak Android stock yang fiturnya gitu-gitu aja. Kalau di sini kita punya theme store bawaan yang bisa ngasih pilihan tema, pilihan wallpaper, bahkan pilihan font gaya tulisan yang banyak banget pilihan gratisannya. Jadinya kalau mau ganti-ganti gaya, kita nggak harus bayar lagi. Terus ada juga fitur unggulan Xiaomi, yaitu Mi Remote yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote TV atau remote AC. Tinggal setting aja sesuai merek elektronik yang mau kamu kendaliin. Redmi 10 juga masih dikasih FM radio yang sayangnya sih ya, harus pakai earphone untuk bisa nangkap sinyal FM. Jadinya enak nih, nggak perlu kuota internet kalau mau dengerin lagu-lagu hits terbaru. Dan kalau 4GB atau 6GB RAM bawaannya tuh berasa kurang lega sob, kamu bisa ekspansi pakai fitur memory extension hingga 2GB. Ya lumayan nih, jadi nambah banyak aplikasi yang bisa dibuka tanpa harus ditutup. Kalau mau screenshot juga cukup swipe aja 3 jari kayak gini. HP Android stock mana bisa, simple asik begini. Ada juga fitur game turbo untuk memaksimalkan pengalaman main game, blokir notifikasi dan panggilan masuk, dan juga memaksimalkan performa dengan menutup aplikasi-aplikasi yang ada di latar. Terus ada juga fitur second space yang bisa ngumpetin rahasia kamu dari orang terdekat. Ya kalau saya sih nggak pakai ya fitur ini karena saya dan istri saya saling terbuka, saling percaya. Ya pokoknya kesimpulannya paling worth it kalau kamu beli Redmi 10 ini tuh yang varian 4GB RAM sob, yang harganya 2 juta lebih dikit aja. Karena HP ini tuh udah punya slot kartu, triple kartu, udah dedicated slot memory cardnya. Pokoknya untuk varian 4GB RAM itu udah berasa worth it banget sob. Ya tapi kalau misalkan kamu punya dana yang lebih juga nggak masalah sih. Nggak ada salahnya juga beli yang kayak saya ini, yang RAM 6GB dengan storage 128GB. Ya segitu aja videonya ya. Semoga videonya bermanfaat dan Bang Teto pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Yang 4GB aja. Kalau yang 6GB ini jadi nggak berasa worth it lagi, biasa aja. Mehong.